Sana rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tamu undangan dan pasangan kedua mempelai yang berbahagia pada hari ini, yang semua kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu acara yang sangat penting, yang sangat sakral, ya, terutama bagi saudara kita, adik kita, anak kita, saudara Zulfikar bersama dengan saudari Ria Anggraini. Dan kita doakan mudah-mudahan pernikahan ini pernikahan yang diberkahi. Kemudian dengan pernikahan ini kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan, dan mudah-mudahan pernikahan ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang mau saya sampaikan pada nasihat kali ini. Saya hanya ingin mengatakan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya pernikahan adalah salah satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat ini. Ya, karena dia adalah merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya manusia, diciptakannya seorang perempuan untuk laki-laki dan sebaliknya laki-laki untuk perempuan, itu merupakan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara ayat-ayatnya dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Dia menciptakan bagi kalian istri-istri dari jenismu supaya kamu merasa nyaman kepadanya. Jadi di sini disebutkan tujuan, di antara tujuan menikah adalah dengan menikah kita akan merasa nyaman, akan merasa bahagia. Maka ini ada isyarat narkologi bahagia, ya menikahlah bagi yang belum menikah. Kalau sudah mampu maka berusaha kita ya menikah. Ya, bukan saya yang bilang ya, ini ayat. Dan dijadikan antaramu mawaddah dan rahmah, kasih sayang. Dengan menikah kita akan saling berkasih sayang. Dengan begitu juga kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang bersyukur. Oleh karena itu jamaah sekalian, para hadirin, ya di tengah kesyukuran ini, ya hendaknya kita ya dengan kesyukuran ini semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkata para ulama, di antara tanda-tanda orang bersyukur itu adalah dia akan semakin dekat kepada Allah. Dia akan semakin ingat kepada Allah, bukan justru semakin jauh dari Allah. Makanya acara yang kita lakukan pada hari ini, ya, sebagaimana mungkin sedemikian rupa kita buat seperti ini, memang bagaimana supaya acara ini tidak terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama kita. Jadi mohon dimaklumi, mungkin ada sebagian di antara kita yang baru melihat acara seperti mana di Pak Rodo, yang beginilah ya, di antara bentuk-bentuk pernikahan yang sesungguhnya usaha kita untuk bagaimana untuk menjaga yang namanya keberkahan pernikahan tersebut. Ya, mungkin juga ada acara yang lain. Kalau di acara yang lain mungkin saudara kita yang lain mungkin ya itu juga beda, dan alhamdulillah kita di sini beda. Maka tentunya kita semakin saling memahami lah, ya, karena ini adalah sebagai wujud bagaimana berusaha kita untuk dengan kebahagiaan ini tidak membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya para hadirin,
bahwasanya dengan kesyukuran itu kita jadikan kenikmatan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya menikah itu sesungguhnya, ya, dia adalah nikmat dari Allah, tapi sesungguhnya menikah itu adalah juga merupakan bentuk ibadah. Ya, dia adalah merupakan bentuk ibadah. Jadi orang yang menikah sesungguhnya itu sedang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku, petunjukku. Barang siapa yang membenci petunjukku, ya, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ya. Maka orang yang sebenarnya yang tidak mau menikah itu sesungguhnya ya tutupi, jangan sampai, ya, ini kita semua ini adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah adalah ibadah. Oleh karena itu, sepasang suami istri hendaknya menjadikan pernikahan itu tidak hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu birahinya, tapi jadikan nikah itu sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di antara bentuk kehidupan Nabi itu, di antara sunnah-sunnah suami istri itu, kalau misalnya matinroy lakaina natadui, atau sebaliknya matinroy, ya, istrinya ketiduran, suaminya yang bangunkan untuk sholat. Nah, ini dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh bagi kita bahwa romantis itu bukan sekedar kita pergi jalan-jalan ke pantai, bukan sekedar romantis itu bukan sekedar pergi memperlihatkan kemesraan di depan umum, tapi romantis itu sesungguhnya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah sederhana misalnya, ya, saling membangunkan seperti yang kita katakan tadi. Mereka umat Indra menerapi waktu sumpah aja, foto bangun. Dan disebutkan dalam hadis, percikan, kalau dia belum mau bangun maka tidak apa-apa dipercikan air supaya dia bisa bangun. Ya. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis, bahkan saking utamanya namanya menikah jamaah sekalian, bahkan disebutkan dalam hadis, sesuap nasi yang kita suapkan kepada suami istri itu, kepada istri itu adalah merupakan bentuk sedekah. Luar biasa kan? Makanya kita ini menikah bukan sekedar seperti saya katakan, bukan sekedar hawa nafsu, tapi niatkan untuk ibadah. Karena setiap bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada istri, sebaliknya istri kepada suami itu adalah bentuk sedekah, bentuk perbuatan baik. Dapat pahala, Pak. Bahkan disebutkan di dalam hadis, wa fi budhi ahadikum shadaqah. Sampai hubungan suami istri itu, ya, anumu dikasih masuk di anunya, itu adalah merupakan bentuk sedekah. Allahu Akbar. Ketika mendengarkan hadis ini, sahabat yang lain berkata, begitu ya Rasul? Begitu, kalau begitu Ki, sedekah? Iya. Nah, saya minta, bukankah ketika engkau menempatkan barangmu itu ke tempat yang haram, engkau berdosa? Sahabat berkata, iya betul Rasulullah. Begitu juga dengan ketika engkau menempatkan kemaluanmu di tempat yang halal, maka itu adalah merupakan sedekah baginya. Dan sedekah bagimu itu merupakan bentuk mendapatkan pahala. Maka jemaah sekalian muliakan Allah SWT, itu yang sering harus kita bangun dalam diri kita, bahwa menikah itu betapa merupakan peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala yang banyak. Makanya para ulama menjelaskan bahwa menikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Sejak kita menikah, maka sampai kita cerai atau sampai kita meninggal, maka kita telah beribadah. Ya, bukan main. Hubungan suami istri juga dihitung sebagai ibadah. Ya, kasih salam assalamualaikum boleh. Kasih salam sama istri assalamualaikum, itu dapat pahala. Ya. Dan semua kebaikan yang kita lakukan sepasang suami istri adalah merupakan bentuk sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang terakhir mungkin pada kesempatan kali ini, yang ini saya sampaikan, bahwa dengan menikah seharusnya, ya, sesungguhnya tujuan di antara menikah adalah memperbanyak keturunan, menghasilkan keturunan. Ya. Jadi disyariatkan menikah supaya kita punya generasi. Supaya kita punya
anak. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, tazawwajul waduda wal waluda, nikahilah perempuan yang penyayang dan subur. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, nanti pada hari kemudian saya akan berbangga dengan banyaknya umatku. Jadi menikah itu sesungguhnya adalah melestarikan generasi. Ya, engkasi anuta, aga sila naudina patola palalo, ya. Yang penting bukan patola palula. Ada generasi yang bisa melanjutkan. Terlebih lagi ada generasi, ada anak-anak kita yang sungguh anak-anak itu adalah merupakan modal-modal bagi kita orang tua. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu meninggal maka tidak tersisa pahalanya kecuali 3. Terputus amalannya kalau dia sudah meninggal kecuali 3. Salah satunya kata Rasulullah SAW, waladun soleh yad'u lahu. Anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka saya katakan jamaah sekalian, anak-anak kita itu sesungguhnya adalah modal-modal bagi kita. Maka mulai dari sekarang didik mereka dengan ajaran-ajaran Islam. Tempa mereka dengan pendidikan-pendidikan Islam yang dengannya pada hari kemudian ketika mereka sudah besar, mereka menjadi modal-modal kita. Kalau kita sudah meninggal, mereka lah yang mendoakan kita nanti pada hari ketika mungkin kita ditanya oleh Allah Subhanahu, ditanya oleh para malaikat di kuburan. Mereka lah yang senantiasa mendoakan kita. Itulah sesungguhnya harta yang paling berharga bagi kita jemaah sekalian. Maka kita sama-sama doakan kepada saudara kita, mudah-mudahan ya saudara kita akhida Zul ini dikaruniai dengan anak yang banyak, ya. Tidak apa-apa saya katakan anak yang banyak, yang dengan banyak itu kemudian anak itu diberkahi oleh Allah SWT sehingga menjadi anak-anak yang soleh, yang dengannya bisa menjadi modal-modal bagi kita, yang dengannya bisa menjadi pejuang-pejuang di medan dakwah, menjadi mujahid-mujahid. Jadi anak-anak kita itu kita harap agar bisa menjadi pejuang-pejuang, tidak hanya anak-anak yang sebagian orang harapkan anak-anak itu berhasil di perusahaan, misalnya berhasil di karir. Sekarang mari kita rubah image kita, mari kita rubah stigma kita, bahwa anak-anak kita sekarang jangan hanya untuk orientasi keduniaan, tapi jadikan anak-anak kita sebagai pejuang-pejuang yang tidak hanya berjuang untuk dunianya, tapi dia juga berjuang untuk akhirat, berjuang meninggikan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, insya Allah. Kemudian terakhir jamaah sekalian, ya, bahwasanya menikah adalah bentuk tadi terakhir di ini terakhir sekali. Menikah adalah merupakan bentuk keseimbangan di dalam Islam, bentuk keadilan di dalam Islam. Bagaimana Islam memperhatikan yang namanya fitrah, karena kesukaan kepada wanita itu adalah merupakan fitrah. Kalau ada laki-laki yang tidak suka sama perempuan, dia kutanang itu orang naik muka gak. Jadi kesukaan kepada istri itu dibungkus dalam kesukaan kepada perempuan itu dibungkus dalam ikatan pernikahan. Maka ini adalah bentuk keseimbangan di dalam Islam. Makanya seseorang juga itu Pak, saya nasihatkan kepada antum terkhusus yang menikah. Nanti kalau menikah, ya sekedar informasi bahwa beliau ini alhamdulillah sekarang sudah menjadi banyak membaca Al-Quran, begitu juga dengan istrinya. Beliau ini aktif di halaka-halaka pengajian. Namun saya nasihatkan bahwa ketika nanti kita suami istri, hendaknya kita juga memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan yang bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Karena Islam juga Pak tidak mengharapkan seorang itu hanya peduli atau berat sebelah istilahnya. Masuk pada tutu bawah, masuk pada tengah bendi bawah. Nalupai makun rei, nalupai pinena. Dena sampai mapekro. Tidak sampai melakukan menyalurkan hasrat karena fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga perkara yang sebenarnya tidak dianjurkan dalam agama kita. Saya boleh ceritakan satu kisah yang sangat menarik dari salah seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda adalah terkenal sebagai seorang sahabat yang ahli ibadah. Masuk pajak, puasa Daud, sholat tengah malam, masuk pajak tahajud. Sampai ibadahnya itu kemudian dia lupa sama istrinya. Akhirnya istrinya itu istilahnya masuk ke jablay.
Tandri jampa ke sini. Makanya pada saat itu tinggallah istrinya itu duduk di depan rumah dengan penampilan yang kusut. Maka sahabatnya Abu Darda tiba-tiba datang bertamu kepada rumahnya Abu Darda, mendapati istrinya Abu Darda sedang bersedih. Ditanyalah ini, wahai Ummu Darda, apa yang terjadi? Kenapa penampilanmu seperti itu? Apa dia macam dia diursuko maka kok. Kemudian Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatan ila dunya. Saudaramu itu Abu Darda tidak ada keinginannya untuk dunia. Akhirat itu mana pikir. Kemudian Salman mengatakan, ini cocok ya. Akhirnya Salman ini sahabatnya, karena dia merasa bertanggung jawab terhadap kebahagiaan dua sahabat ini, kemudian meminta izin untuk bermalam di rumahnya Abu Darda. Kalau begitu izinkan saya bermalam di rumahmu. Maka bermalamlah ini Salman di rumahnya Abu Darda. Ya. Dan apa yang dilakukan Salman? Salman ini tidak tidur. Nah, sama ada jaga ya Abu Darda. Lo si moto Abu Darda masuk aja, suruh si tidur. Tidur dulu, kenapa kita dua? Baru jam 2 sudah mau sholat. Jadi minta lo si moto, teteh telu lo si moto. Belum. Ya. Sampai nanti menjelang subuh kemudian Salman mengizinkan Abu Darda untuk sholat. Ya, akhirnya sholat witir kurang lebih begitu, kemudian sholat subuh. Nah, setelah itu kemudian besoknya Abu Darda ini karena tamunya Salman lepas suya Andre, pelendeng Islam. Jadi mengeluarkan makanan, menjamu Salman. Kemudian Abu Darda berkata kepada Salman, Andre, foto boleh tosi, silakan. Salman mengatakan, saya tidak mau makan kalau kamu tidak makan. Kamu tuan rumah. Nah, sang Abu Darda, saya sedang berpuasa Pak. Mau puasa kayak. Maka di Salman, dia itu udah cocok masa ikut tuan rumah. Harus ya. Akhirnya Salman meminta kepada Abu Darda untuk ya makan bersama dengan Salman. Akhirnya dia buka puasanya. Nah, di situ setelah itu sudah habis makan, kemudian Salman menasihati baik-baik Abu Darda. Dan nasihat ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kata Salman kepada Abu Darda, ya Abu Darda, ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya di dalam dirimu itu ada haknya Allah. Sesungguhnya di dalam diri kita ada haknya Allah, maka berikan haknya Allah. Beribadah kepada Allah. Kalau waktu sholat, kalau waktu puasa. Tapi kata Salman mengatakan, wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Tapi di dalam dirimu juga ada haknya keluargamu, ada haknya istrimu, ada haknya anak-anakmu. Ya, ketika datang haknya mereka meminta haknya untuk diperhatikan, maka perhatikan mereka, jangan fokus hanya kepada perkara-perkara ibadah. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Kemudian yang ketiga disebut dinasihatkan oleh Salman, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya di dalam dirimu ada haknya dirimu. Nareku mata koko atin rokok. Karena di sini Abu Darda itu tidak memperhatikan dirinya, sampai dirinya saja dia tidak perhatikan. Jangankan istrinya, dirinya saja dia tidak perhatikan. Maka di sini banyak pelajaran jemaah sekalian bagaimana keseimbangan di dalam Islam. Bahwa kita ini boleh kita menikmati dunia, boleh kita menikah, ya. Bahkan menikah adalah sunnah. Kalau bisa misalnya mampu tambah 2, 3 atau 4, ya. Kalau ada yang mampu ya, kalau mampu, ya. Dan itu adalah merupakan bentuk keseimbangan di dalam Islam. Dan bagaimana memperhatikan bahwa kita ini seorang muslim, jangan kehidupan dunia ini sesungguhnya merupakan jalan bagi kita untuk mendapatkan akhirat. Kita boleh menikmati dunia, namun ingat sekali lagi, dunia ini jangan membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seharusnya dunia yang kita rasakan ini kenikmatan menikah dan seluruhnya bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita sama-sama doakan kepada saudara kita, ya, kakak kita, adik kita, saudara Zulfikar dan saudari Ria Anggriani. Mudah-mudahan pernikahan beliau berdua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dari pernikahannya. Demikian nasihat perkawinan yang tentunya bukan cuma nasihat buat
menikah, tapi nasihat buat kita semua dan saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.